Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajira Sulaiman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 2 Kirchhoff. Nah, hukum 2 Kirchhoff ini berbunyi bahwa jumlah perubahan GGL dan penurunan tegangan dalam suatu rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Ya. Jadi jika saya punya sebuah rangkaian seperti ini, ada 2 GGL dengan hambatannya, maka jumlah perubahan dari GGL ini dan jumlah penurunan tegangannya itu sama dengan 0. Ya. Kita masuk ke contoh seperti ini. Misalkan ada 2 buah GGL, 3 volt dan 12 volt. Kemudian ada 2 hambatan juga, 5 ohm dan 7 ohm. Nah, di sini karena ada 2 buah GGL, saya harus menentukan dulu arah loop dari rangkaian ini. Saya misalkan arah loopnya itu searah dengan kuat arus yang paling besar ya. Karena di sini ada GGL 12 volt, otomatis kuat arusnya mengalir dari kutub positif. Kutub positif mengalirnya kemari. Nah, saya misalkan arah arusnya itu searah dengan 12 volt ini. Jadi saya misalkan arah loopnya berlawanan arah dengan jarum jam seperti ini. Maka saya dapatkan di sini, kalau seandainya ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir pada setiap hambatan, artinya pada hambatan 5 ohm ini dan pada hambatan 7 ohm. Ini berapa kuat arusnya? Maka di sini kita mencari I. Kemudian yang kedua kita mencari berapa tegangan jepit di antara titik A dan titik C. Ya. Jadi VAC. Ya. Jadi tegangan jepit ini tegangan yang bukan di satu rangkaian tertutup. Belum sampai satu rangkaian tertutup. Nah, yang pertama untuk kuat arusnya kita menggunakan hukum Kirchhoff 2, sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, GGL di sini yang searah dengan arah loop yang saya misalkan, ini 3 volt ini pertama kali dapatnya positif. Kalau di 12 volt, pertama kali dapatnya negatif. Maka di sini plus 3 tambah kurang 12 tambah kuat arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm dan hambatan 7 ohm. Nah, ini 5 dan 7 sama dengan 0. Maka di sini saya dapatkan min 9 tambah 12I sama dengan 0. Maka 12I sama dengan 9. Nah, I itu sendiri sama dengan 9 per 12 ini 0,75. Ya. Berarti kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah searah dengan arah loop yang saya misalkan. Berarti kuat arusnya itu arahnya seperti ini. Ya. Berlawanan arah dengan jarum jam. Sudah betul ya. Karena seandainya di sini saya dapat min, maka kuat arus yang saya misalkan ini tidak sesuai dengan arah loop yang awal. Ya. Nah, untuk pertanyaan VAC, berapa tegangan jepit pada A dengan C? Antara A dengan C kita bisa melalui 2 jalan. Yang pertama bisa melalui A, B, C.
Kemudian kita juga bisa melalui A, E, D, C. Ya, terserah jalan mana yang kita pilih. Nah, khusus untuk tegangan jepit seperti ini kita menggunakan rumus GGL VAC sama dengan sigma GGL tambah sigma I kali R. Karena dia bukan satu rangkaian tertutup, maka hasilnya itu tidak sama dengan 0, tidak seperti yang ini ya, yang persamaan pertama. Maka VAC adalah, ini saya pakai melalui A, E, D, C ya. A, E, D, C. Melalui A, E, D, C. A, E, D, C. Nah, melalui A, E, D, C, yang ketemu pertama itu min 12. Ya. Min 12 volt tambah I kali 7 ohm. Karena yang dilewati di hambatan 7 ohm ini. Ya. Maka dapatnya min 12 tambah I-nya 0,75 kali 7. Dapatnya itu sama dengan min 12 tambah 5,25. Maka dapatnya 6,75. Jadi hasilnya min. Ya. Berarti tegangan di antara A dengan C itu adalah min 6,75. Ya. Seandainya saya melewati jalan A, B, C. Coba kita lihat apakah hasilnya akan sama. Ya. VAC sama dengan, nah di jalan A, B, C, di sini yang pertama kali ketemu min 3. Ya. Tegangan min 3 atau GGL min 3. Kemudian ditambah I kali 5. Karena arus yang mengalir pada hambatan 5 ohm. Maka di sini dapat min 3 tambah. Nah, kalau dari A, B, C, maka ini berlawanan dengan arah arus, sehingga arusnya menjadi min 0,75 kali 5. Di sini kita dapat min 3 kurang 3,75. Maka dapatnya min 6,75 volt. Jadi, tegangan VAC itu sama mau lewat arah ABC atau lewat arah AEDC. Nah, di sini dapatnya min. Min ini menunjukkan bahwa seharusnya kita menamakannya VCA ya, bukan VAC. Kalau VAC dia dapatnya min. Nah, sekarang kita lanjut dengan rangkaian dua loop. Rangkaian dua loop itu artinya rangkaian yang memiliki dua putaran ya. Kalau kita misalkan arah arusnya itu bisa ada di arah dua putaran. Nah, di sini saya memisalkan arah loop pada rangkaian ini searah dengan jarum jam. Yang ini searah dengan jarum jam. Kemudian yang di loop yang kedua, saya misalkan berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, di sini saya juga memisalkan arah arusnya itu searah dengan arah loop. Jadi, arah arusnya seperti ini. Kemudian, arah arus yang kedua itu juga menuju ke titik A. Nah, di sini juga saya buat ada arus yang ketiga yang melewati hambatan 4 ohm. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah yang pertama, berapa kuat arus
Kalau saya sudah misalkan I1, maka berapa I1 di sini? Artinya I yang melewati hambatan 1 ohm atas dengan bawah. Kemudian I2 yang melewati hambatan 1 ohm atas dan bawah. Kemudian ada I3 yang melewati hambatan 4 ohm. Ya. Berarti berapa I1, I2, dan I3-nya. Kemudian ada di nomor B yang ditanyakan, berapa tegangan jepit? Ya, tegangan jepit itu tegangan yang tidak melewati satu rangkaian penuh. Nah, tegangan jepit di antara titik A dengan titik B. Nah, jadi saya misalkan VAB. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kita akan menggunakan persamaan hukum 2 Kirchhoff, itu sigma GGL tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, untuk loop yang pertama, ini loop 1, kemudian sebelah sini loop 2. Nah, untuk loop yang pertama, ini ketemu di tegangan 2 volt ini ketemu pertamanya negatif. Maka di sini menjadi min 2 tambah di 4 volt ini ketemu pertamanya positif. Maka min 2 tambah 4 tambah arus yang mengalirnya itu di loop 1 arusnya itu arus I1. Dan dia mengalir di rangkaian di hambatan 1 yang bagian atas dan 1 yang bagian bawah. Kemudian di loop 1 ini juga ada arus I3. Ya. Arus I3 ini melewati hambatan 4 ohm. Nah, perlu saya jelaskan juga bahwa arus I3 ini kalau memenuhi hukum Kirchhoff 1, ini I1, ini sebelah kanan I2, dan ke bawah I3. Maka ini kalau memenuhi hukum Kirchhoff 1, I3 ini sama dengan I1 tambah I2. Ya, maka di sini bisa saya jabarkan kembali. Min 2 tambah 4 itu 2, tambah 2 I1, tambah, nah I3 ini saya jabarkan menjadi I1 tambah I2 kali 4 ohm sama dengan 0, sehingga diperoleh 2 tambah 2 I1 tambah 4 I1 tambah 4 I2 sama dengan 0. Maka hasilnya 2 I1 dengan 4 I1. Jadi langsung saya gabung, ini menjadi 6 I1 tambah 4 I2 sama dengan min 2. Ya, saya bawa ke sisi sebelah kanan. Nah, ini saya anggap sebagai persamaan 1. Nah, untuk loop yang kedua, ini loop yang bagian kedua, saya umpamakan di sini arah loopnya berlawanan dengan arah jarum jam. Maka di sini yang ketemu pertama di tegangan 2 volt ini adalah min 2 tambah, kalau di tegangan 4 volt ketemu awalnya itu plus 4 tambah I2 kali hambatan 1 ohm yang bagian atas kali hambatan 1 ohm yang bagian bawah tambah, nah di sini juga masuk I3 ya. I3 itu juga ada di loop yang kedua. I3 kali 4 ohm sama dengan 0. Ya. Kita masih menggunakan persamaan ini.
Maka di sini menjadi 2 tambah 2I2 tambah, nah ini kita jabarkan kembali menggunakan persamaan ini, sehingga sama aja. Jadinya 4I1 tambah 4I2 sama dengan 0, sehingga didapatkan 4I1 tambah 6I2 sama dengan min 2. Nah, ini menjadi persamaan yang kedua. Ya. Sekarang kita eliminasi I1 atau I2 dari dua persamaan ini. Kita gabung ya persamaannya. Maka menjadi 6I1 tambah 4I2 sama dengan min 2. Nah, saya ingin mengeliminasi I1 saja ya. Ini 4I1 tambah 6I2 sama dengan min 2 juga. Di sini saya akan mengeliminasi yang I1. Maka ini saya kali 2. Yang bawah saya kali 3. 6 kali 2 menjadi 12. Tambah 8. I2. I1 sama dengan min 4. Sedangkan yang bawah 12 I1 tambah 18 I2 sama dengan min 4. Nah, di sini supaya I1-nya habis, saya kurangkan, maka didapat ini habis. 8 kurang 18 itu min 10. I2 sama dengan 4 kurang, ini min 6. Ya, 4 kurang 6. 4 kurang min 6 itu sama dengan 2. Maka I2 itu sama dengan 2 bagi min 10. Min 0,2 dapatnya. 0,2 ampere. Nah, kalau I2 sudah dapat min 0,2, maka I1 kita bisa dapat menggunakan persamaan satu saja. 6I1 tambah 4I2 sama dengan min 2. Nah, 6I1 tambah 4 kali I2. I2-nya 0,2 ya. Sama dengan min 2. Maka di sini dapat 6I1 tambah min 0,8 sama dengan min 2. Nah, di sini kita dapat hasilnya 6I1 itu sama dengan min 2 tambah 0,8. Sehingga didapat I1 sama dengan min 1,2 bagi 6. Hasilnya itu sama juga min 0,2. Ya. 0,2 ampere. Nah, berarti arah arus yang saya misalkan di sini satupun tidak ada yang sesuai, ya. Kalau I1 min 0,2 berarti arah arus sebenarnya itu kemari. Nah, kemari, sedangkan I2 arah arusnya seharusnya kemari. Nah, I3 arah arusnya berarti ke atas. Maka di sini kita bisa mencari I3 sama dengan min 0,2 tambah min 0,2. Ini hasilnya min 0,4 ampere. Ini dari persamaan yang ini. Ya. Maka semuanya salah
arah arus yang ditentukan. Ya, jadi arah arus sebenarnya itu yang ini, kemudian yang ini, dan yang terakhir yang ini 2, arahnya ke bawah. Sekian, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.